Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jadi untuk tema hari ini adalah unboxing lobster mini Yellow Mexico. Jadi ini pengirimannya dari Bandung sampai ke Jogja itu kira-kira 3 hari. Nah, saya pesan 5, dapat bonus satu ya, namun sayangnya mati. Ini dibungkus satu-satu. Jadi seperti ini, dibungkus satu-satu. Plastiknya di double. Nah, ini biasa saya juga melakukan itu kalau misalnya mengirim ikan gupi atau ikan aquascape. Ini sebenarnya aman, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada yang mati. Jadi memang takdir ya kalau sudah mati gitu. Oke, jadi lobster ini saya beli ada 6 ya. Ada 5. Langsung satu paket jadi 5 ekor. Bonus satu tapi satunya mati tadi. Nah, ini satunya mati. Yang 5 masih hidup. Jadi ini beda dengan yang kemarin saya beli itu namanya adalah Cambarellus texanus, karena mungkin berasal dari Texas ya, kemudian dinamakan Cambarellus texanus. Kalau yang ini namanya adalah Cambarellus paksuarensis oranye atau CPO singkatannya. Jadi biasa dibilang udang karang CPO maksudnya, atau lobster CPO. Jadi ini berbeda berbeda domisili ya. Kalau ini yang dari Meksiko, kalau yang kemarin itu yang warnanya transparan itu, hijau transparan itu yang dari Texas, Amerika. Nah, kemudian saya buka aja, nanti kita lihat penampakannya seperti apa. Jadi ini packingnya lumayan bagus ini. Jadi satu ekor satu ikan, satu lobster, dan di double plastiknya. Jadi ini lumayan bagus. Tetapi ada yang mati. Nah, ini jadi bentuknya ya, jadi udang karang CPO kalau orang bilang, atau kalau di sini biasa disebut udang mini lobster Meksiko, jadi yang oranye. Nah, ini bentuknya kayak babyan carki yang oranye itu ya, tapi kalau kita lihat dari atas ini kayak ada motif-motifnya seperti ini. Jadi ini mungkin memang lobster mini Meksiko yang asli mungkin ya, karena saya kurang tahu. Nanti kita cek berapa bulan, apakah nanti berubah menjadi udang celarki, saya kurang tahu. Ini mati satu. Ini kayaknya kempes plastiknya kempes, jadi mungkin kekurangan oksigen terus meninggal. Nah, ini udang lobster ini biasa dikenal dengan lobster kerdil Meksiko ya. Kemudian ukurannya itu seperti udang, karena ukurannya kecil ya, seperti udang. Makanya kadang disebut juga udang karang. Kemudian udang ini bisa dicampur dengan bermacam-macam ikan yang karakternya pendamai ya, seperti gupi, moli, dan sebagainya. Nah, ini biasanya mendiami di Meksiko dan Amerika bagian selatan ya, intinya yang daerah tropis. Biasanya itu ada di sungai-sungai kecil serta danau dan kolam. Mereka lebih menyukai air yang dangkal dan mengalir lambat, jadi mereka tidak suka air yang terlalu arusnya deras. Kemudian mereka ini suka juga dengan tanaman, jadi bagusnya itu lobsternya dikasih tanaman. Nah, mudah beradaptasi di dalam air ya si lobster ini. Nah, ada kesulitan untuk merawatnya, walaupun tidak terlalu sensitif dengan air, tapi ada salah satu kesulitan untuk merawatnya, yaitu dia mungkin sangat tidak terlalu tahan kalau kualitas airnya tidak bagus, artinya terlalu banyak amonia itu tidak bagus. Makanya harus mempunyai filtrasi yang canggih. Maksudnya filtrasinya tuh harus ada, atau airnya tuh harus sering diganti biar si lobster ini tidak
mudah sakit ya atau stres kemudian mati. Nah ini molting, ini tadi di dalam perjalanan molting 2, yang molting ada 2. Nah ini biasanya saya taruh di situ aja biar nanti jadi makanan. Kulitnya itu kan banyak kalsium ya, kan tulang kan, jadi banyak kalsium. Nah nanti biar dimakan sama lobster ini lagi, nanti menjadi kandungan kalsiumnya juga, untuk kalsiumnya juga. Nah usia hidupnya lobster karang ini biasanya itu 1 sampai 2 tahun, bisa lebih ya, bisa 3 tahunan. Kemudian ini karakternya tidak terlalu pemalu dan lebih aktif daripada lobster pada umumnya seperti chalkri atau yang red claw, itu dia lebih suka aktif. Kalau yang chalkri kan kebanyakan sembunyi di dalam pipa. Nah kalau yang ini lebih aktif untuk mencari makanan. Namun seperti lobster pada umumnya, dia juga ada sifat kanibal, namun tidak seganas red claw dan sebagainya ya, karena kan mungkin ini karena posturnya kecil ya, jadi tidak terlalu mematikan dan bisa digabung dengan ikan yang karakternya pendamai, karena ini juga karakternya pendamai untuk ikan ya. Kalau yang chalkri itu kan kadang dia suka menggigitin sirip ikan kan, jadi kadang kalau kita campur ikan yang gerakannya lambat biasanya nanti grepes siripnya. Kalau yang ini aman. Nah rencana nanti mau saya gabung ke tank ikan moli ya, jadi di sini banyak ikan moli, kemudian ada pot-pot itu nanti rencana buat tempat sembunyinya, jadi sudah saya susun seperti itu. Kemudian banyak juga anakan ikan moli ya, kecil-kecil, sama udang kecil seperti ini. Nah ini udang transparan atau udang red cherry itu juga banyak, saya taruh di sini. Sama anakan ikan, ntar dulu saya cari. Nah ini anakan ikannya ada juga beberapa ekor yang sembunyi ya, karena dia tadi ketika saya nyalakan lampunya tuh anak ikannya tuh tiba-tiba lenyap. Nah ini ada keong assassin juga, tapi ini cuma 1 jadi kurang efektif untuk membasmi keong-keong ini, keong hama ini nempel-nempel di sini. Nanti rencana semoga dengan adanya lobster nanti bibit-bibit keong hama itu mudah dibasmi ya, karena kan kalau yang besar mungkin tidak bisa dibasmi, tapi untuk yang bibit-bibit itu mungkin bisa menjadi makanan si lobster tersebut. Nah keong-keong hama seperti ini kan, ini kalau lampunya saya matikan biasanya nanti banyak banget bermunculan itu, jadi malah jadi jorok ya. Jadi bagusnya itu keong-keong hama ini dimusnahkan, tetapi saya hanya melepas keong assassin berapa biji aja, jadi mungkin kurang efektif. Nah ini yang keong-keong hama banyak banget ini. Nah ini bentuknya udang karangnya atau lobster. Jadi ini ukuran masih kecil ya, jadi ini bisa sampai 5 cm atau 4 cm katanya. Ini kira-kira 2 cm, jadi mungkin untuk indukan masih nunggu berapa bulan lagi, mungkin 2-3 bulan baru nanti bisa bertelur ya kalau berhasil. Nah saya akan masukkan ke akuarium. Oke, ini lobster ini terkenal aktif ya, jadi dia tidak terlalu pemalu, beda sama yang sepupunya yang besar itu. Nah ini masih nyangkut di sini. Oke, tapi ini harus ditutup ya atasnya, kalau enggak nanti bisa kabur ya, apalagi ini kan banyak tanaman. Tapi takutnya nanti naik-naik terus hilang, apalagi ini kan bentuknya kecil, jadi susah untuk dicari. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.